Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khoriatul Laili, mahasiswi dari Universitas Argopuro, nomor induk mahasiswi 211M 10041. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas hasil resum tanggal 19 Oktober 2021 tentang keadilan dan kesetaraan, sumber ketertindasan, kelompok rentan, ragam dan penyebab disabilitas. Dari hasil resum ini mungkin saya jabarkan secara singkat, dan apabila ada yang kurang pas mungkin saya jelaskan di video berikutnya atau video-video selanjutnya. Yang pertama yaitu keadilan dan kesetaraan. Apa sih kesetaraan dan keadilan? Keadilan adalah suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan dan partisipasi kontrol dan manfaat pembangunan kegiatan atau merupakan suatu proses menuju terciptanya rasa adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan kesetaraan adalah suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Selanjutnya yaitu sumber ketertindasan. Yang pertama ideologi, doktrin agama, agama bumi, kejawen, dan sebagainya. Kedua, ilmu pengetahuan, konsep pendidikan, bagaimana pendidikan itu, rezim pendidikan seperti pendidikan inklusi atau pendidikan anak berkebutuhan itu seperti apa. Itu sumber ya, terkadang bagian dari keberagaman. Kelompok rentan memiliki arti sangat beragam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan, dan orang disabilitas. Sedangkan menurut Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah perempuan, anak-anak dengan disabilitas, dan masyarakat hukum adat. Di sini saya akan menjabarkan kelompok-kelompok rentan tersebut. Yang pertama, anak. Kelompok rentan anak atau usia muda. Kenapa kok anak dikatakan kelompok rentan? Karena orang tua menganggap anak itu belum memiliki pengalaman yang banyak dan tidak mampu menjadi lebih baik karena ada pembulian. Biasanya pembulian dari teman-teman, terus orang tua kerap melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, yaitu mencaci maki anak atau membanding-bandingkan anak. Yang kedua yaitu situasi rumah penuh konflik antara orang tua, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga serta tidak adanya statement yang positif antara orang tua. Selanjutnya yaitu kelompok rentan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang memiliki atau mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Apa penyebab disabilitas? Penyebab disabilitas itu ada dua, yaitu prenatal sebelum lahir saat masih di kandungan, prenatal saat proses delivery saat lahir, yang ketiga ada postnatal setelah bayi dilahirkan atau masih masa bayi sangat ringkih. Saya paparkan ya. Maksudnya pada masa prenatal yaitu penyebabnya bisa bermacam-macam, yakni gangguan kromosom, metabolisme, gangguan dalam pembentukan otak janin dan lingkungan buruk selama masa kehamilan, atau tentang makanan yang membuat otak janin atau mempunyai kelainan, yaitu jatuh. Yang kedua yaitu pada masa perinatal, penyebabnya bisa jadi karena faktor saat melahirkan anak tidak mendapat
supply oksigen yang cukup, itu masa kritis dan bisa mempengaruhi intelektualnya. Yang ketiga yaitu masa postnatal, setelah bayi dilahirkan atau masih di masa-masa bayi sangat ringkih. Itu kadang terkerap sekali ya, pada masa postnatal itu anak bisa menyebabkan disabilitas. Ya, selanjutnya yaitu rentan terhadap kelompok rentan perempuan. Kenapa kalau perempuan termasuk kelompok rentan? Nah, pada video-video sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa perempuan itu dimaksudkan dalam kelompok rentan karena banyak stigma negatif dan diskriminasi yang terjadi pada masyarakat terhadap kelompok orientasi seksual dan gender masih ada. Perempuan sering mengalami diskriminasi seperti perempuan tidak boleh bekerja, sering terjadi kekerasan seksual, terjadi kekerasan fisik, mental dan lain-lain. Padahal menurut saya perempuan itu harus bisa mandiri, perempuan itu tidak lemah. Perempuan juga bisa bekerja, membantu suami, membantu keluarga. Perempuan itu bukan makhluk yang biasa dikatakan orang itu lemah, kamu di bawahnya laki-laki. Tidak. Kemarin setelah dijelaskan sama Bunda Sugiyarti ya, dosen pengampu, padahal itu perempuan itu tidak boleh lemah. Kita sebagai perempuan ya harus berkarya di masyarakat, bekerja, asalkan kita tidak melampaui berlebihan atau melampaui berat laki-laki. Selanjutnya yaitu lansia. Kenapa dikatakan kelompok rentan? Karena orang dengan kelompok ini atau kelompok lanjut usia cenderung mengalami kerentanan karena faktor usia dan dianggap tidak berdaya, lemah gitu ya. Maka dari itu kita harus memposisikan orang tua lebih dari kita atau memuliakan orang tua. Jadi jangan sampai melakukan penindasan. Apalagi orang tua kita sudah membesarkan kita ya. Orang tua juga pernah muda, pernah merasakan apa yang kita rasakan. Jadi sebagai di usia muda janganlah kita menindas atau menganggap remeh orang tua. Yang seharusnya kita lakukan yaitu menghormati dan memuliakan orang tua kita meskipun orang tua kita sudah tidak berdaya atau lemah. Selanjutnya yaitu kelompok rentan survival bencana. Tadi saat presentasi atau penjabaran dari Bunda banyak yang bertanya, banyak pertanyaan tentang kelompok rentan survival bencana. Biasanya yang saya pahami tadi, kelompok rentan survival bencana yaitu karena trauma yang dialaminya atau shock terjadinya bencana alam, kehilangan harta benda, dan ketakutan akibat bencana tersebut. Selanjutnya yaitu yang keenam ya, yang terakhir yaitu kelompok rentan orang miskin. Kelompok rentan orang miskin biasanya kelompok masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu cenderung mengalami diskriminasi dengan masyarakat yang ekonominya lebih tinggi. Kadang mereka berpikir kita tuh tidak ada apa-apanya, kamu nggak punya harta, kamu nggak punya apa, nggak bisa apa-apa. Dilihat dari harta yang dimiliki mereka ya, kita dianggap atau dibully karena tidak mempunyai harta yang sama seperti mereka. Terkadang mendapat perlakuan yang beda oleh masyarakat, merasa dikucilkan gitu ya. Seharusnya kita tunjukkan kepada mereka bahwa yang mereka bully itu bisa menjadi lebih baik lagi, bekerja keras dan lebih untuk memilih menabung agar stigma negatif tentang kita itu tidak ada lagi di pikiran mereka. Dan kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita tuh mampu, bahwa kita tuh bisa seperti mereka. Selanjutnya yaitu tentang ragam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas ganda, dan disabilitas tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu disabilitas sensorik, yaitu keterbatasan fungsi panca indera, contohnya bicara, tunarungu, dan tunanetra.
bicara. Untuk disabilitas netra dan rungu, Anda perlu mempelajari cara khusus berinteraksi dengan jenis sentuhan dan nada bicara untuk berkomunikasi. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas bicara rungu, Anda membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua yaitu disabilitas fisik, mengalami keterbatasan akibat fungsi tubuh, contohnya lumpuh ya di kehidupan sehari-hari, yaitu cerebral palsy, polio, stroke, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu disabilitas mental, mengalami gangguan pada pikiran atau otak, contoh bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Salah satu cara menanganinya adalah dengan tidak menempatkan mereka pada kondisi yang rentan menimbulkan stres atau tertekan. Yang ketiga yaitu disabilitas intelektual, yaitu dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan komunikasi. Contohnya ya, Down syndrome, keterlambatan tumbuh kembang, atau autis atau enggak disabilitas perkembangan, yaitu tumbuh kembang anak berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial dan hiperaktif. Autis diibaratkan secara awam bahwa di otaknya ada satu rel kereta dan banyak kereta yang mau lewat, jadi saling bertabrakan. Sedangkan hiperaktif yaitu dia tuh aktif, pintar ya, dia misalkan tidak mengikuti upacara, dia menangis dan ingin upacara itu dilakukan kembali gitu, dilakukan lagi. Yang terakhir yaitu disabilitas ganda atau menyandang dua jenis kecacatan sekaligus, contoh rungu wicara dan tunanetra tuli. Solusinya, kalau kita ingin membantu, pahami terlebih dahulu bahwa mereka butuh waktu, kesabaran, dan perhatian lebih. Berikan instruksi dasar dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Itulah beberapa hasil resume yang saya jabarkan secara singkat. Apabila kurang dalam penjabaran, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.